Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Anfal ayat ke-46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gagal atau gentar terhadap musuhmu dan kekuatanmu hilang. Kemudian bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kepada kita umat Islam ini jangan sampai terjadi perselisihan yang mengakibatkan musuh-musuh kita atau orang-orang non-muslim itu, kalau bahasa orang Minang, balang tehangan kepada kita. Mereka tidak takut-takut untuk menindas dan mempermain-mainkan umat Islam. Itu disebabkan oleh ulah atau kesalahan kita juga. Kenapa? Karena kita sesama umat Islam ini selalu gontok-gontokan, berselisih, bermusuh-musuhan. Dan sayangnya kadang-kadang yang diperselisihkan itu adalah hal-hal yang sebenarnya boleh kita berbeda. Yang disebut di dalam agama adalah ikhtilaf, perbedaan sesuatu hal, perbedaan pendapat yang memang itu ditolerir atau dibolehkan di dalam agama kita. Namun karena kesempitan dada, keminiman ilmu, kita memandang bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang tak boleh terjadi. Ketika kita melihat ada amalan di antara saudara kita sama muslim beda dengan yang kita lakukan, maka kita mengatakan mereka adalah orang sesat, ahli bid'ah, atau boleh jadi kita katakan sampai kepada derajat kafir. Ini merupakan sesuatu yang tidak diizinkan oleh agama kita. Membawa sesuatu yang memang boleh berbeda, kita jadikan itu sebagai perselisihan, pertengkaran yang membawa kepada perpecahan. Oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita ingin membicarakan apa itu perbedaan atau apa itu ikhtilaf, sehingga kalau kita mengetahui hal ini, kita tidak akan bersempit dada ya, melihat perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Contoh, kadang-kadang kita merasa tidak nyaman ketika setelah orang ruku kemudian dia lipat lagi tangannya. Kemudian kita sholat di masjid, biasanya pakai bismillah dijaharkan, sekarang langsung saja alhamdulillah kedengarannya, sehingga kita merasakan ini sesuatu yang tidak wajar. Kemudian terjadilah pertengkaran. Ada di sebagian masjid subuhnya pakai kunut. Ini apa pula doa tidak biasa seperti itu ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebenarnya hal seperti ini adalah hal yang tidak perlu dipertengkarkan. Ini namanya masalah khilafiyah atau ikhtilaf yang diizinkan di dalam agama kita. Dan kalau kita tahu penyebabnya, insya Allah kita akan berlapang dada. Sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu ikhtilaf. Ya, ikhtilaf itu adalah seseorang mengambil jalan berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh orang lain. Ya, contohnya begini. Ada beberapa orang dia bersepakat untuk bertemu di Jam Gadang Bukit Tinggi besok pagi jam 9, pokoknya begitu. Kemudian si A umpamanya dia pergi ke Bukit Tinggi menuju Jam Gadang melalui Silayang, Lubuk Aluang. Kemudian si B dia tidak ingin seperti itu. Dia jalan-jalan dulu ke Lubuk Basung, kemudian Danau Meninjau ke 44, baru sampai ke Bukit Tinggi. Kemudian ada lagi yang dia lewatnya dulu ke Sitinjau Lawi, lewat Solo, Danau Singkarak, kemudian baru sampai di sana. Yang intinya semuanya sampai kepada Jam Gadang. Terserah mau jalan lewat mana, tidak masalah. Kalau kita mengetahui hal seperti ini, maka aman dunia ini, tidak akan terjadi pertengkaran. Oleh karena itu, definisi ikhtilaf atau pemahaman ikhtilaf menurut syariat agama kita tidak terkandung di sana itu makna perselisihan. Tidak terkandung makna di sana itu tarik menarik.
Yang salah itu kita menyalahkan kawan, yang tidak boleh itu kita menyalahkan kawan. Kenapa kamu lewat Sitinjau Lawi? Harusnya sini lewat Silayang. Padahal semuanya mengantarkan kita ke Bukit Tinggi. Oleh karena itu, yang menyebabkan perselisihan itu adalah kesempitan hati pada diri sebagian orang yang dia tidak mampu melihat ada perbedaan, melihat orang berbeda dengan dirinya. Orang harus sama, begitu. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya makna dari perbedaan ini atau ikhtilaf ini menurut ahli fikih adalah perbedaan ijtihad ulama atau pendapat mereka, perkataan mereka dalam satu permasalahan. Yang satu mengatakan ini hukumnya wajib, yang satu mengatakan ini hukumnya sunnah saja, yang ini mengatakan mubah saja. Ya, kenapa mereka berbeda-beda? Karena semuanya ada dasarnya, menyimpulkan dari nas-nas Al-Quran dan hadis atau sumber-sumber hukum itu, cara mereka berbeda, cara pandang mereka berbeda, dan ini memang diizinkan, ditolerir di dalam agama kita. Dan yang diperbantahkan atau yang diperselisihkan itu adalah hal-hal yang istilahnya di dalam agama kita hal furu', cabang-cabang dari agama ini. Ibarat sebuah pohon, yang berbeda itu adalah cabangnya. Ada cabang ke kanan, ada cabang ke kiri, ada cabang ke samping, dan ke depan, ada ke belakang. Tapi yang jelas batangnya, pokoknya, usulnya itu semuanya sama. Apa yang dimaksud dengan pokok? Apa yang dimaksud dengan furu'? Kalau pokok itu perkara yang kita tidak pernah berselisih di dalamnya. Walaupun ada 1 juta orang, 1 orang pun tidak akan ada perbedaan. Apa contohnya? Masalah rukun iman, rukun Islam. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Semuanya orang di dunia yang bernama Muslim sepakat itulah rukun iman. Kemudian rukun Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tidak ada 1 orang pun yang membantah itu bukan. Ada lagi rukun Islam yang lain atau salah satunya itu bukan rukun Islam. Tidak ada. Kemudian keseharian kita lihat, salat 5 waktu sehari semalam. Siapapun muslim di dunia ini mengatakan bahwa kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Tidak ada berbeda satupun. Ini masalah namanya usul. Kemudian salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini semuanya orang sepakat. Tidak ada orang berbeda satupun. Kalau dia mengatakan, saya lagi semangat nih sholat subuh sekarang, ya masa 2 saja, kita jadikan 4 lah gitu. Ini bukannya kalau ada orang berbeda seperti ini, tidak akan dilayani orang. Ini orang gila ya. Begitu juga zuhur, kita lagi capek 2 sajalah. Nah, ini orang sakit ini. Tidak ada orang berbeda sedikit pun masalah itu. Begitu juga dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, sekali-sekali kita gantilah di bulan Rajab puasa ini. Tidak ada. Kemudian haji itu di bulan Zulhijjah, kita ganti nanti di bulan Sa'ban lah begitu. Tidak ada. Ini namanya masalah usul. Tidak akan berbeda orang. Tapi kalau sudah pada furu'nya, cabang-cabangnya, nah ini terjadi perbedaan, tidak jadi masalah. Ya, dia mau baca bismillahnya dijaharkan, disirkan, terserah. Ya, asalkan dia tahu dalilnya, dasarnya dari mana. Dia akan berkunut di waktu subuh atau tidak jadi masalah. Ya. Kemudian dia mau lipat tangannya lagi setelah ruku, begitu, tidak masalah. Bahkan Allahu Akbar, lepas saja ke bawah, tidak ada lipat-lipat tangan begini, tidak jadi masalah juga, asalkan dia tahu ada dalilnya. Ya, jadi kalau kita bertemu dengan hal-hal seperti itu, tenang hati kita. Orang mau begini-begini waktu tahiyat atau dia diam saja begitu, tidak jadi masalah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, nah di sini kita akan lihat ya, kenapa kita mesti mengetahui hal seperti ini. Kalau dulu orang tinggal di kampungnya dari lahir sampai mati tidak keluar-keluar dari kampungnya, yang dipelajari dari syekh atau ustadz yang ada di kampungnya saja. Kalau sekarang ya, orang walaupun dia tinggal di puncak Gunung Merapi atau puncak Singgalang, kalau ada HP di tangannya, kemudian ada sinyal, dia bisa melanglang buana ke sekian kemari. Dia lihat begini, ternyata orang sholat di Masjidil Haram. Kok berbeda dengan yang di Maroko? Kok berbeda dengan kita di sini?
terpaksalah harus kita jelaskan perbedaan-perbedaan ini supaya tidak bingung. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, salah satu penyebabnya itu banyak sekali. Penyebab kenapa ulama berbeda pendapat dalam masalah cabang-cabang dari agama tadi itu. Salah satunya barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya, yaitu tidak sampainya dalil kepada orang tersebut. Tidak sampai dalilnya, dia tidak tahu dalilnya apa. Jangankan kepada kita yang jauh dari Rasulullah, sahabat Rasulullah sendiri dulu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat karena gara-gara dia tidak tahu dalilnya. Salah satu contohnya, Ali bin Abi Thalib, dia itu menghukum orang yang murtad keluar dari agama Islam dengan cara dibakar. Dia bikin api unggun besar, kemudian orang yang murtad itu dimasukkan ke dalam api itu hidup-hidup. Kemudian ketahuan oleh sahabat Rasulullah yang lain, namanya Abdullah ibnu Abbas, sepupunya Rasul juga, sepupunya Ali bin Abi Thalib juga. Apa katanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, aku mendengar dari Rasul, kata Abdullah ibnu Abbas, la tu'azibu bi'adzabillah, jangan azab orang dengan azab yang Allah dengan azab yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya, yaitu dengan cara membakar nanti di neraka jahanam. Oleh karena itu, manusia tidak berhak membakar manusia lainnya karena dia bersalah. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika mendengar itu? Shadaqa Ibnu Abbas, benar Ibnu Abbas, saya tidak tahu hadis itu sebelumnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berhenti memberikan hukuman seperti itu kepada orang yang murtad. Ini pertama. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada lagi tentang hadis adab istizan, adab minta izin ketika masuk ke dalam rumah orang. Ini pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika mentafsirkan ayat adab istizan ini. Suatu kali Umar bin Khattab mengundang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari untuk datang ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Musa al-Asy'ari ini, dia ketuk-ketuk pintu pintu Umar bin Khattab. Kemudian tidak ada orang yang membukakan pintu. Kemudian diulangi lagi sampai 3 kali, pergi saja Abu Musa al-Asy'ari ini. Kemudian setelah beberapa lama bertemulah Abu Musa al-Asy'ari dengan Umar bin Khattab. Kamu saya undang ke rumah saya, kenapa kamu tidak datang? Padahal dia khalifah begitu. Kemudian kata Abu Musa, saya sudah datang, sudah saya ketuk pintu selamanya 3 kali, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Sementara saya mendengar dari Rasulullah, kalau kita sudah minta izin 3 kali, tidak ada yang membukakan pintu, kembali saja pulang, jangan ngotot. Apalagi mengintip-ngintip ke rumah orang begitu. Ada orang rumah atau enggak? Gitu. Kemudian Umar bin Khattab orangnya yang tegas, langsung saja mengambil baju Abu Musa al-Asy'ari begitu. Kamu datangkan dalil atau bukti sebagai saksi dulu yang mendengarkan sama kamu dengan Rasulullah, atau kamu saya pukul, bikin-bikin cerita tentang Rasul. Abu Musa al-Asy'ari merasa terpojok dia, kemudian hampir seperti menangis, dia pergi mencari orang yang tahu. Ternyata ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Sa'id al-Khudri juga tahu tentang hadis ini, diajaklah ke depan ke depan Umar bin Khattab. Kemudian dia saksikan, saya juga pernah mendengarkan hadis itu dari mulut Rasulullah. Kemudian tenanglah Umar bin Khattab, kalau begitu oke. Sehingga dia menerima apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari tadi. Kita lihat di sini, Umar bin Khattab yang selalu mendampingi Rasulullah tidak tahu hadis ini. Abu Musa yang tidak seintens Umar bin Khattab bersama Rasulullah mendengarkan hadis itu dari Rasul, sehingga dia tahu cara beramal dalam masalah ini. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, begitu juga dengan kita, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, bahkan ayat Al-Quran yang kita tidak paham, sehingga kalau terjadi perbedaan-perbedaan di masjid, ada orang lain berbeda amalnya dengan kita diamkan dulu, kemudian kita cari tahu, dan kalau kita sudah tahu, jangan kita ngotot, harus seperti saya. Padahal Rasulullah mengizinkan, Allah mengizinkan kita untuk berbeda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita sambung pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.